Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV 3 Beriman, apa kabar masyarakat Kabupaten Bogor? Berjumpa lagi bersama saya Nurhalis Fadilah dalam acara Tamu Kita. Dan tamu kita kali ini adalah eksklusif bersama saya Fadil di Kepulauan Seribu Jakarta. Dan pemirsa, saat ini saya berada di tepi pantai begitu di Kepulauan Tidung di Kepulauan Seribu Jakarta. Dan saat ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Wakil Bupati Kepulauan Seribu, yaitu Bapak Budi Utomo. Pak Budi Utomo, terkait dengan kehidupan bermasyarakat di kepulauan. Nah, kalau mungkin masyarakat Kabupaten Bogor ini kan lebih biasa hidup di darat begitu ya. Dan kalau ini kita lihat di kepulauan ya, dengan banyaknya pulau-pulau yang berada di Kepulauan Seribu begitu, sampai ratusan katanya Pak ya. Dan bagaimana cara bermasyarakatnya nih Pak nih? Sedangkan dari pulau ke pulau itu transportasinya memang sulit sekali dan juga memang jauh begitu, harus melewati air dan lautan begitu. Nah, kita akan ngobrol dengan Pak Budi Utomo. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah baik Mas. Baik. Oke, dan hari ini kita sedang berada di pinggir pantai begitu Pak Budi. Terima kasih juga telah bisa meluangkan waktu untuk saya untuk bisa berbicara dengan Pak Budi. Pak Budi, ini ngelihat dengan pulau-pulau yang banyak sekali di Kepulauan Seribu begitu, dan juga kehidupan masyarakat yang ada di Kepulauan Seribu itu seperti apa sih sebenarnya gitu? Bisa dijelaskan kepada masyarakat Kabupaten Bogor begitu Pak Budi? Baik, sebenarnya masyarakat Kepulauan Seribu itu jumlah penduduk sekarang ini yang kita tangkap sekitar 25.000 Mas, hampir mencapai 25.000. Untuk di Kelurahan Pulau Tidung khususnya, masyarakat Pulau Tidung ini hampir sama dengan masyarakat kelurahan yang lain. Hampir secara umum mereka adalah berkeluarga, baik keluarga dekat maupun jauh. Kemudian yang kedua, masyarakat Pulau Tidung ini kemarin belum lama mendapatkan penghargaan masyarakat yang punya tingkat kesadaran hukum tinggi. Dan itu terbukti 2-3 hari yang lalu diserahkannya hampir 316 kendaraan bermotor yang tidak bersurat. Itu artinya sebuah indikasi bahwa kehidupan masyarakat Pulau Seribu ini masyarakatnya taat hukum. Artinya bapak-bapak, pemuda, pemuka masyarakat, dan semua yang ada di lingkungan masyarakat Pulau Tidung ini, mereka ingin sekali bahwa pulaunya itu aman, nyaman, dan bisa dikunjungi wisata lebih banyak gitu. Dan kalau kami juga, kebetulan kami sudah keliling hampir semua pulau yang ada di Pulau Seribu, kami melihat bahwa masyarakat Pulau Seribu, khususnya Pulau Tidung ini, sebenarnya punya jiwa entrepreneurship yang baik ya. Bagaimana nanti kita memberikan challenge, memberikan sebuah juga stimulus agar mereka mampu mengembangkan kreativitasnya, mampu meningkatkan pendapatannya gitu. Jadi itu menjadi tugas kami dari pemerintahan kabupaten untuk terus menggali potensi apa, kearifan lokal apa yang bisa kita angkat menjadi sebuah pariwisata. Oke, Pak Wabub, ini melihat luasnya juga begitu, ini memang cukup luas tapi kan begitu. Tapi dengan pulau-pulau yang ada, nah sebenarnya ada berapa jumlah pulau yang ada di Kepulauan Seribu, Pak Wabub? Yang tercatat di kami, jumlah pulau yang ada di Pulau Seribu itu namanya jumlah 110 pulau ya. Mungkin ceritanya kenapa disebut Kepulauan Seribu, mungkin dulu ada di wilayah salah satunya daerah Pulau Pantara itu banyak pulau yang agak kecil-kecil tuh, agak banyak. Mungkin begitu dihitung, wah kayaknya banyak, udah Pulau Seribu lah gitu lah ya. Tapi realitasnya bahwa pulau di sini ada 110 pulau. Dan yang berpenduduk itu sekitar kurang lebih 11 pulau. 11 pulau. Okay. Itu yang menjadi perhatian khusus pemerintah kabupaten, bagaimana meningkatkan perbaikan infrastrukturnya, kemudian peningkatan pendapatan masyarakatnya, kemudian meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta yang lainnya. Tentunya harapannya satu, agar masyarakat Pulau Seribu lebih sejahtera. Itu. Kami juga punya beberapa program yang harus ini terrealisasi dengan dukungan peran serta masyarakat. Salah satunya adalah program bagaimana bersih lingkungan dan bersih laut. Itu menjadi program prioritas. Kenapa? Kalau pulau ingin dikunjungi, paling tidak pulau itu harus bersih. Di kacamata kami, Pulau Seribu adalah seperti gadis desa. Jadi tidak perlu terlalu molek didandani, cukup saja dirapikan bersihnya, kemudian sarana infrastrukturnya baik, itu sudah sangat cantik. Gitu. Karena memang sudah cantik. Karena sudah cantik sesungguhnya gitu. Oke Pak, tadi sebenarnya dari keluasan sendiri Pak nih, dari Kepulauan Seribu sebenarnya berapa Pak untuk keluasan dari keseluruhan? Kalau keseluruhan itu ada kurang lebih 532 km persegi ya, 500-an lebih. Nah, ini kan masyarakat juga memang banyak. Tadi Bapak bilang ada 11 pulau yang memang dipenduduk oleh masyarakat begitu. Nah, cara transportasinya begitu Pak. Nih sejauh ini bagaimana Pak untuk
mungkin mengurus surat misalnya seperti itu ke pemerintahan yang lain, ke pemerintahan misalnya gitu, ke kabupaten, dan sistemnya seperti apa yang sekarang ini? Baik, alhamdulillah nanti bisa juga saja ditanya oleh masyarakat bahwa pelayanan terus dari pemerintah provinsi ya, pemerintah provinsi DKI Jakarta dan pemerintah kabupaten, kita terus bekerja sama dan alhamdulillah tahun ini sudah ada yang namanya PTSP. Jadi artinya semua pelayanan masyarakat terpusat pada satu unit SKPD, dan itu kita selalu melakukan pelayanan jemput bola dengan kapal. Kita ada kapal PTSP sendiri yang memberikan pelayanan. Kemudian semua pengurusan surat menyurat hanya ada satu pintu. Gitu, sehingga nanti misalkan orang mengurus IMB, mau mengurus akte kelahiran, KTP itu satu tempatnya saja. Untuk hal yang teknis, baru nanti misalkan IMB ada penjelasan teknis, baru kita koordinasikan dengan unit teknisnya. Tetapi pelayanannya tetap satu pintu, dan itu lebih mempermudah. Yang kedua, kaitan transportasi. Masyarakat Pulau Seribu itu transportasinya salah satunya dari Muara Angke, kemudian dari Keronjong, kemudian dari Kalipasir dan sebagainya. Tetapi untuk pengunjung wisata, dia juga bisa datang dari Marina, Marina Ancol. Ini kami terus terang saja masih menjadi perhatian kami bahwa terus meningkatkan kaitannya dengan transportasi kapal. Karena tentunya untuk meningkatkan pariwisata bahwa pelayanan transportasi juga menjadi vital. Ya. Kemudian kami juga akan bikin yang namanya pusat informasi pariwisata. Sehingga jam kapal berangkat kapan, pulang kapan, berapa tarifnya, berapa volume dan sebagainya, itu kita sedang rintis tuh, Pak. Tapi kalau misalnya masyarakat nih Pak yang memang berpulau-pulau Pak gini, ini ingin misalnya datang ke sanak saudara misalnya seperti itu, ke pulau yang satunya lagi, ini memang harus punya kapal atau harus menunggu seperti apa Pak yang dilakukan saat ini? Saat ini ada yang menggunakan kapal, karena itu kan sama kalau di darat seperti kendaraan bermotor lah ya. Kalau sekedar itu mereka punya kapal, ada yang punya kapal sendiri, kapal kayu. Tapi kita juga ada fasilitas kendaraan umum dalam bentuk misalkan ada kerapu, ada Pramuka Express, kemudian ada juga kapal kayu yang dari Muara Angke. Jadi cukup banyak, cuma memang kami akan terus tingkatkan untuk transportasi agar masyarakat khususnya anak-anak sekolah juga lebih terlayani gitu ya. Kalau kaitan dengan hari libur, begitu pengunjung lebih dari kuotanya, misalkan Pulau Tidung hanya mampu menampung 4.000, lebih dari 4.000, 5.000 itu pasti ada kendala di transportasi. Ini yang mungkin terus pemerintah kabupaten sedang berpikir, dan kami sudah merencanakan akan mengkoordinasikan dengan Dinas Perhubungan terkait dengan perbaikan dermaga dan transportasi. Kami koordinasi juga dengan Marina, bagaimana dengan transportasinya dan seterusnya. Oke, Pak, saya juga mau nanya atau pengen tahu nih Pak mengenai kebudayaan dan juga memang kesenian yang ada di Pulau Tidungnya, itu Pulau Tidung dan juga mungkin beberapa pulau yang lainnya yang ada di Kepulauan Seribu. Tapi tahan dulu Pak, kita akan break dulu sebentar, dan pemirsa kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini.